Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Mata kuliah ini disebut dengan Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah dengan kode mata kuliah IS801, formatnya 3 SKS untuk semester 6 dan untuk 3 kelompok, yaitu kelompok SI6A, SI6B, dan SI6J. Saya adalah dosen tunggal untuk mata kuliah ini. Kemudian waktu kuliahnya ada 3 untuk SI6A, yaitu jam 8, Senin jam 8 pagi di ruangan 21216. Kemudian untuk SI6B, Senin jam 13 sampai jam 15.30. Dan untuk SI6G, Rabu jam 16.30 sampai 18.20. Kemudian mata kuliah ini bermanfaat untuk memberikan kompetensi dasar bagi seorang mahasiswa program studi sistem informasi di bidang teknologi sistem informasi agar paham dan mampu melaksanakan penelitian di bidang TIK. Kemudian materi yang diberikan meliputi iptek dan penelitian ilmiah, permasalahan penelitian, hipotesis, variabel penelitian, populasi, sampel, teknik sampel, desain penelitian, serta metode pengumpulan data. Tujuannya adalah yang pertama, agar mahasiswa memahami konsep, jenis, dan metode penelitian, kemudian agar mahasiswa memahami dan mampu melakukan seluruh proses penelitian. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Yang keempat, agar mahasiswa mampu melakukan penulisan paper hasil penelitian. Dan yang terakhir, agar mahasiswa mampu melakukan presentasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Ini adalah penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot minimal 50% kehadiran. Yang kedua, tugas terstruktur. Ini berisi tahap-tahap penelitian yang dikerjakan secara bertahap mulai dari minggu depan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah. Yang ketiga adalah UTS yang berbentuk proposal penelitian. Dan yang terakhir adalah UAS yang merupakan laporan penelitian. Ini adalah beberapa referensi yang dipakai untuk menunjang materi penelitian kita. Ada buku, jurnal, proceeding, dan skripsi atau tesis publikasi. Berikutnya adalah software pendukung yang dipakai minimal menggunakan Mendeley. Ini mendukung manfaatan atau citasi ketika Anda membuat daftar pustaka. Lalu ada pengolah kata, bisa berupa Microsoft Office atau LaTeX. Materi kita minggu ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah menentukan masalah penelitian atau research problem. Yang kedua, menentukan pertanyaan penelitian, research question, atau pernyataan penelitian atau research statement dalam urusan masalah. Yang ketiga adalah menentukan judul penelitian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu research problem. Research problem itu adalah dasar dari penelitian. Dan penelitian adalah kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Ini adalah definisi penelitian menurut Blanston di tahun 2008. Kemudian secara umum, maka disimpulkan bahwa penelitian adalah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah atau prosedur maupun aturan yang berlaku. Penelitian ilmiah ini dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi saat ini, sehingga inti dari penelitian adalah menemukan dulu masalahnya, kemudian masalah itu akan diselesaikan dengan metode penelitian. Berikutnya, konsep dasar penelitian adalah penelitian terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi di suatu lingkungan. Seseorang yang melakukan penelitian untuk mencari jawaban dari masalah sedang terjadi, sehingga jika Anda tidak punya masalah penelitian, maka tidak ada yang harus dibuat dalam penelitian tersebut. Sehingga inti pertama dari penelitian adalah temukan dulu masalahnya apa. Sehingga penelitian adalah kegiatan yang menggunakan metode ilmiah
untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan atau teknologi. Ini adalah kesimpulan akhirnya. Secara umum, ada beberapa tahap dalam penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan perumusan masalah. Kita di 2 hari ini, di 2 poin ini kita bahas di sini. Yang ketiga adalah penelusuran pustaka. Ini nanti bab 2. Lalu rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan hasil, itu adalah bab 4. Dan terakhir adalah bab 5, penyimpulan hasil. Kemudian, hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan dalam bentuk makalah, laporan penelitian, buku ilmiah, yang semuanya nanti dipublikasikan. Kemudian, sebuah penelitian yang baik dapat menghasilkan produk atau paten atau publikasi. Nah, yang Anda lakukan nanti pada umumnya akan masuk ke kategori produk atau publikasi. Kemudian kita kembali kepada intinya, yaitu research problem. Menurut KBBI, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Menurut Sugiono, masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Artinya, ada sesuatu yang tidak sesuai antara rencana dan kenyataannya, itu adalah masalah. Pada dasarnya, terdapat beberapa cara menemukan masalah penelitian. 2 di antaranya adalah dengan cara berdasarkan identifikasi penyimpangan-penyimpangan di lokus penelitian. Dan lokus adalah fokus kita apa. Yang kedua, berdasarkan pemahaman teoritis. Ini saya ambil dari sumber ini. Kemudian, kita bahas satu persatu. Untuk cara yang pertama, yaitu mencari masalah penelitian dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan di lokus penelitian. Cara ini dilakukan dengan cara mencatat semua penyimpangan yang ada. Kemudian, setelah didapat penyimpangan tersebut, baru dibuat kelompok-kelompoknya. Kita ada contohnya. Ini adalah contohnya. Misalnya, seorang peneliti riset di sebuah instansi X, kemudian hasil pengamatan si peneliti, dia menemukan beberapa penyimpangan. Ada 14 sini, kita baca satu persatu. Yang pertama ada penyimpangan berupa banyak pegawai yang mengeluh sulitnya mengurus kenaikan pangkat. Yang kedua, banyak pegawai yang datang terlambat. Yang ketiga, pimpinan kantor lebih sering menyalahkan bawahan. Yang keempat, masih banyak pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Yang kelima, laporan penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu. Yang keenam, udara dalam ruangan yang tidak nyaman. Yang ketujuh, pada jam kerja banyak pegawai yang menggunakan waktunya untuk bermain. Yang kedelapan, pimpinan tidak pernah memberikan penghargaan kepada bawahan. Yang kesembilan, masih banyak pegawai yang bekerja di unit kerja lebih dari 5 tahun tanpa identifikasi penempatan yang jelas. Yang ke-10, banyak pegawai yang mangkir tanpa alasan jelas. Yang ke-11, penataan ruang tidak nyaman. Yang ke-12, pimpinan kantor tidak pernah menyampaikan rencana kerja yang akan dikerjakan selanjutnya. Yang ke-13, masih banyak pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan pelatihan teknis yang telah diikutinya. Yang terakhir, pegawai sulit konsentrasi karena warna cat dinding yang mengganggu penglihatan. Nah, dari 14 contoh penyimpangan tersebut, lalu peneliti mengelompokkannya ke dalam 4 kemungkinan masalah, yaitu masalah kinerja di nomor 2, 5, 7, dan 10, masalah kepemimpinan nomor 1, 3, 8, dan 12, masalah ergonomi 6, 11, 14, dan masalah penempatan pegawai pada nomor 4, 9, dan 13. Setelah menemukan 4 kelompok masalah, maka peneliti memilih kelompok mana yang akan dijadikan masalah penelitiannya. Lalu mulai mencari teori yang relevan dengan masalah tersebut. Dan hal ini dapat dilihat dalam bagian berikut.
Setelah masalah tadi, sudah ditemukan masalahnya apa, lalu dikelompok-kelompokkan menurut 4 kategori tadi, lalu dipilih. Ternyata yang dipilih adalah yang kelompok ketiga. Kita lihat kelompok ketiga adalah kelompok ergonomi. Ekonomi yang dipilih 6, 4, 14. Ya, 5, 10, 13. 5, 10, 13. Dia milih yang dia ambil salah satu saja. Yang ini kemudian setelah didapat yang ingin dibuat sebagai masalah penelitian, baru kemudian si peneliti mencari teori pendukung sesuai dengan masalah yang dipilih. Jadi misalnya kalau dia milih masalah ergonomi, maka peneliti akan mencari teori-teori yang mendukung pentingnya masalah ergonomi dalam sebuah kantor. Itu misalnya. Kelebihan cara ini adalah jika identifikasi dilakukan dengan benar, maka peneliti akan mendapatkan banyak alternatif masalah dan dapat memilih salah satunya. Kemudian kekurangannya adalah peneliti harus meluangkan waktu untuk mencatat setiap penyimpangan yang ditemui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah teoritis. Ini terbalik dari masalah yang pertama. Ini dilakukan dengan cara mencari dulu topiknya. Kemudian setelah cari topiknya, maka peneliti melakukan pengamatan atau observasi ada atau tidak penyimpangan yang terjadi di lokus tersebut. Kemudian setelah ditemukan ada atau tidaknya, baru dibuat sesuai dengan tinjauan teori. Terlihat skemanya, ini adalah pemahaman terhadap topik atau teori, ada 4 misalnya, ya kinerja, kepemimpinan, ergonomi, dan penempatan pegawai. Setelah dianalisa, maka si peneliti menentukan ergonomi yang akan dipilih, baru setelah menentukan ergonomi, baru cari masalahnya apa dalam ergonomi tersebut, terbalik dari kondisi yang pertama. Jadi, Anda boleh memilih menggunakan teknik yang pertama, cari dulu masalahnya, buat kategori, lalu tentukan masalah, baru tentukan teori, itu yang pertama. Atau cari dengan cara yang kedua, buat dulu topiknya, lalu cari salah satu yang Anda inginkan, kemudian terakhir baru tentukan masalahnya apa. Kelebihan cara yang kedua adalah jika pemahaman teori si peneliti benar, maka topik penelitian sudah dapat ditentukan dari awal. Sedangkan kekurangannya adalah di lokus penelitian belum tentu ada masalah yang sesuai dengan teori yang dipilih. Oke, jadi dengan cara seperti ini, ketika Anda memilih ergonomi misalnya, maka setelah dicari misalnya ini nggak ada masalah, maka Anda harus buat dari ulang lagi, itu kelemahannya. Karena belum tentu yang kita pilih itu ada masalahnya. Ini kalau pakai cara yang kedua, itu kelemahannya. Sehingga kesimpulan dari mencari masalah penelitian adalah tahap pertama dalam penelitian adalah menemukan masalah. Itu hal yang paling penting dulu. Yang kedua, berdasarkan hal ini, maka saya meminta Anda untuk mencari masalah penelitian yang ada di sekitar Anda. Masalah yang Anda cari adalah masalah yang mampu Anda selesaikan dengan sistem informasi atau berbasis komputer. Artinya, nanti Anda cari masalah penelitian yang akan diselesaikan dengan sistem komputer. Misalnya, Anda punya saudara yang memiliki toko misalnya, lalu tokonya masih dijalankan dengan sistem yang konvensional, lalu Anda ingin mencari di toko tersebut apakah ada masalah di penjualan misalnya, atau ada masalah di pembelian, atau ada masalah di distribusi misalnya. Setelah Anda pilih yang akan dikerjakan yang mana, baru Anda analisa itu dan nanti solusinya akan Anda buat sistem komputernya, itu maksudnya dengan masalah. Kemudian, setelah mendapatkan masalah penelitian, langkah yang kedua adalah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana
singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan ini nanti akan dijawab sebagai hasil penelitian. Itu adalah fungsi rumusan masalah. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian. Tujuan dibuatnya rumusan masalah adalah untuk memfokuskan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang rinci. Rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Lalu yang ketiga, judul penelitian. Judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul harus konsisten dengan rumusan masalah. Judul harus menarik minat peneliti, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian adalah hal yang penting untuk diteliti. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Kemudian ada beberapa hal yang Anda perhatikan. Yang pertama, buatlah penelitian yang mampu Anda lakukan. Pertimbangkanlah waktu, tempat riset, biaya, dan lain sebagainya. Perhatikan bahwa untuk mata kuliah ini nanti Anda akan diminta menghasilkan proposal penelitian dan laporan penelitian. Waktunya selama 16 minggu. Nah, mulai hari ini Anda silakan cari sebuah masalah penelitian yang nanti akan Anda buat penelitiannya yang mampu Anda lakukan. Jadi jangan buat yang nggak mampu. Ketika Anda membuat penelitian yang berbasis robotik misalnya, yang tidak mampu Anda lakukan, itu jangan dibuat. Maka buatlah penelitian yang mampu Anda lakukan. Yang kedua, hindari membuat judul yang serupa dengan penelitian lain untuk menghindari potensi plagiat atau mengambil hak orang lain dalam hal kekayaan intelektual. Ini adalah contohnya, jadi nanti saya minta buat sesuai dengan contoh ini sebagai contoh. Misalnya, ada masalah penelitian, saya buat hanya satu-satu saja sebagai contoh. Masalah penelitian yaitu misalnya sulit mendapatkan informasi lowongan tenaga kerja di Kota Pangkal Pinang adalah masalahnya. Lalu dari masalah ini saya jadikan rumusan masalah. Saya jadikan kalimatannya dari masalah penelitian. Bagaimana menyediakan aplikasi berbasis web yang mampu menyediakan informasi lowongan tenaga kerja di Kota Pangkal Pinang. Ini adalah rumusan masalah yang dibuat berdasarkan masalah penelitian. Jadi masalahnya adalah statement, rumusannya adalah kalimat tanya. Kemudian dari rumusan ini jadikan judul. Judulnya adalah Sistem Informasi Berbasis Web Penyedia Layanan Informasi Lowongan Kerja di Kota Pangkal Pinang. Anda perhatikan bahwa masalah penelitian, rumusan masalah, dan judul itu saling terkait. Jadi, tugas Anda adalah membuat masalah penelitian, rumusan masalah, dan judul yang saling terkait seperti ini. Tugas Anda adalah cari masalah penelitian, lalu buat sebagai statement. Statementnya boleh cuma satu seperti ini atau lebih dari satu, silakan. Kemudian dari masalah penelitian itu, Anda buatkan jadi rumusan masalah. Dari rumusan masalah Anda jadikan judul penelitian. Nah, itulah tugasnya. Tugasnya Anda kerjakan dalam waktu 1 minggu, sehingga minggu depan, paling lambat minggu depan, semua sudah masuk ke dalam classroom, masalah penelitiannya. Kemudian dari hasil ini nanti kita minggu depan insya Allah akan masuk ke materi minggu kedua, yaitu membuat bab 1. Sehingga mohon diperhatikan bahwa materi MPPI adalah materi yang berbeda dengan materi sebelumnya. Anda harus buat penelitian. Sehingga tugas pertama Anda sebenarnya adalah mencari tempat riset terlebih dahulu. Saran saya, cari tempat riset yang mudah Anda dapatkan, yang dekat dengan lingkungan Anda, yang Anda kenal, sehingga lebih mudah untuk memberikan data kepada Anda.
Cari yang sederhana saja, tidak apa-apa. Yang penting Anda mampu menemukan paling tidak satu masalah penelitian, satu urusan masalah, dan judul yang saling terkait. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WA grup masing-masing kelas. Ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.